Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Waidah Habibila dari kelas IATA. Kali ini saya akan mereview dua jurnal sebagai tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustadz Miski. Baik, untuk jurnal yang pertama yakni review buku dalam kajian Living Hadis yang ditulis oleh Nikmatullah. Jadi penulis jurnal ini mereview dari sekitar 5 buku yang akan diulas setelah ini. Yang pertama yakni adalah buku metodologi penelitian Living Quran dan Hadis yang ditulis oleh Shahiron Syamsuddin, di mana beliau mengungkapkan dua istilah, ada yang namanya Living Hadis dan juga ada yang namanya Living Sunnah. Yang pertama Living Hadis ini, yang dimaksud dari Living Hadis ini adalah hadis-hadis yang menyebar di kalangan umat Islam yang diaktualisasikan atau diimplementasikan sesuai dengan kebudayaan lokal. Dan yang dinamakan Living Sunnah ini adalah teladan Nabi, perilaku yang diaktualisasikan oleh sahabat, tabi'in, dan aktualisasi ini menjadi praktek keseharian. Nah, dari pemaparannya Shahiron Syamsuddin itu menyimpulkan bahwa yang dinamakan Living Hadis ini adalah praktek sosial keberagamaan yang mana praktek ini didasari oleh hadis Nabi. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan bahwa ada 3 variasi mengenai Living Hadis ini. Yang pertama variasi secara teks, secara lisan, dan secara praktik. Untuk secara teks ini biasanya diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis seperti tulisan An-Nadhafatu Minal Iman yang biasanya ditempelkan di dinding-dinding masjid atau di tempat yang sesuai yang lainnya. Kemudian variasi secara lisan ini biasanya diwujudkan dalam ceramah agama atau digunakan para tokoh dalam suatu tempat untuk menyampaikan, dijadikan hujah untuk bertutur kata untuk berdakwah. Dan yang terakhir adalah praktek mengenai tradisi praktek, variasi tradisi praktek, di mana hal ini ya yang berkembang pesat di masyarakat, seperti sholat subuh lebih panjang di hari Jumat. Itu merupakan salah satu tradisi praktek yang mana mereka tahu bahwa itu merupakan sunnah, tapi mereka tidak tahu secara teks hadis mana yang menunjukkan bahwa ini perilaku ini sunnah. Nah, kemudian untuk pendekatan dalam Living Hadis di buku metodologi penelitian Living Quran dan Hadis ini, penulis dalam hal ini Shahiron Syamsuddin mengungkapkan beberapa pendekatan. Yang pertama yakni sejarah. Jadi pendekatan sejarah ini untuk mengamati proses perkembangan atau proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Nah, hari ini maka timbullah yang namanya ilmu asbabul wurud. Jadi ada hadis yang memiliki asbabul wurud dan ada hadis juga yang belum memiliki asbabul wurud. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa apabila hadis tidak dikaji secara historis, maka pemahamannya akan menjadi radikal. Pendekatan selanjutnya yakni secara sosial dan antropologi, di mana sosial ini fokus kepada kelompok atau masyarakat yang menjadi agen dalam interpretasi dari hadis tersebut, atau mereka yang sebagai pelaku dalam menjalankan living hadis tersebut. Sedangkan antropologi adalah mengamati dari sisi perilakunya, bagaimana mereka merealisasikan kurban, bagaimana mereka merealisasikan simbol-simbol yang digunakan terhadap makhluk, dan seperti yang lainnya. Kemudian pendekatan yang lainnya yakni secara fenomenologi, yakni mengkaji agama dari secara filosofis dan teologis. Jadi dalam hal ini agama menjadi fenomena empiris yang mendasari suatu fakta religius tersebut. Dan untuk pendekatan selanjutnya yakni secara hermeneutik. Jadi dalam kajian hermeneutik ini yang menjadi objek kajian atau penelitian adalah bagaimana
cara pembaca atau bagaimana masyarakat itu membaca teks yang mereka jadikan dasar untuk melakukan suatu suatu perintah atau suatu ibadah yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kenapa hermeneutik ini muncul? Karena adanya perbedaan waktu, tempat, konteks, dan latar belakang. Kemudian tahapan dalam pengkajian atau pendekatan analisis hermeneutik ini yakni memahami aspek bahasa, memahami konteks historis, kemudian mengkorelasi secara tematik komprehensif dan integral, kemudian menyajikan ide dasar dan menganalisis pemahaman dengan teori dan ilmu yang terkait. Kemudian dari buku ini juga dipaparkan bagaimana metode penelitian yang kita lakukan dalam meneliti living hadis. Yang pertama yakni observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Untuk observasi ini kegiatan di mana kita melakukan pengamatan dan penglihatan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan fakta atau mencari bukti dari fenomena keberagaman yang terjadi dalam masyarakat itu. Dan wawancara ini proses kita untuk mencari keterangan dari objek yang kita kaji, seperti kita wawancara atau menanya langsung kepada tokoh masyarakat atau kepada masyarakat itu sendiri yang menjalankan living hadis. Dan yang ketiga yakni proses dokumentasi, di mana kita akan mengumpulkan data untuk mendukung proses penelitian kita. Buku yang kedua yakni Islamic Methodology in History karya Faizur Rahman, di mana Faizur Rahman ini menyampaikan bahwa yang namanya hadis itu adalah tradisi verbal, sedangkan sunnah ini adalah tradisi non verbal. Kemudian beliau juga menyimpulkan bahwa hadis ini merupakan sarana untuk penyebaran sunnah, yang kemudian hal ini dikembangkan menjadi praktik aktual masyarakat. Nah, dari sinilah muncul yang namanya istilah living sunnah dan living hadis, di mana living sunnah ini sunnah Nabi berkembang menjadi tradisi, sedangkan living hadis adalah tradisi hidup masyarakat yang berkembang tapi tetap bersumber kepada hadis. Pendekatannya pun juga memiliki beberapa komponen, yang diantaranya adalah pendekatan secara historis, yang dimana pendekatan historis ini menyimpulkan adanya proses evolutif sunnah. Kenapa ada proses evolutif sunnah? Karena kembali bahwa Islam ini dilakukan atau dianut oleh masyarakat yang berganti waktu, yang berbeda tempat, berbeda kultur juga. Kemudian buku yang ketiga yakni hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual. Dalam hal ini adalah Telaah Ma'ani al-Hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal. Buku ini ditulis oleh Muhammad Syudi Ismail. Muhammad Syudi Ismail ini menulis buku ini karena beliau menyadari betul bahwa Islam ini hadir untuk seluruh umat, untuk seluruh orang di dunia, sehingga Islam ini juga menyebar ke berbagai negara, ke berbagai pelosok dunia, yang mana setiap satu negara dan negara lain memiliki geografi yang berbeda, yang memiliki memiliki cara pandang yang berbeda, juga pemeluknya mengalami pergantian masa. Nah, dari buku ini Muhammad Syudi Ismail ini memetakan pemahaman matan hadis menjadi 4. Yang pertama, bentuk matan Jawadul Kalam, yang mana bentuk seperti ini adalah bentuk yang singkat tapi padat akan makna. Kemudian bahasanya tamsil atau perumpamaan serta ungkapannya simbolik. Yang kedua yakni kandungan hadis yang dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad. Mengingat ketika Nabi Muhammad hidup, adalah beliau bukan hanya saja sebagai rasul, tapi juga sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai sahabat dari sahabat-sahabat lain, dan beberapa fungsi lainnya. Kemudian yang ketiga yakni
petunjuk hadis yang dihubungkan dengan latar belakang. Nah, dari sinilah muncul hadis itu memiliki asbabul wurud dan tidak memiliki asbabul wurud. Karena pada hadis ini ada yang memang mencontoh perilaku Nabi, ada juga yang hadis itu ketika Nabi berbuat salah barulah kemudian ditegur oleh Allah sehingga memiliki asbabul wurud. Yang keempat yakni petunjuk hadis yang tampak saling bertentangan. Nah, jika ada kasus seperti ini maka penyelesaiannya ada 3 cara. Yang pertama tarjih, yang kedua jam'u, dan yang ketiga adalah nasih wal mansuh. Dan yang buku keempat yakni As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Al-Fiqh wa Ahlul Hadis yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Nah, dari buku ini Muhammad Al-Ghazali membahas bagaimana tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan, dengan nyanyian, dengan rasukan setan dan hal lain yang sebagainya. Sehingga dari buku ini muncullah kriteria untuk memahami hadis. Yang pertama yakni harus sesuai dengan Al-Quran, kemudian sesuai dengan hadis yang setema, sesuai dengan sejarah, dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Mengenai kesesuaian ini juga nampak pada buku yang kelima, buku Manhaj An-Naqd Al-Matan Indal Ulama Al-Hadis An-Nabawi karya Salahuddin Al-Adabi, yang dimana beliau menuturkan bahwa metode memahami hadis ini juga memunculkan hal-hal atau kriteria yang harus dipenuhi, yakni sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis sahih serta sirah nabawiyah, kemudian hadisnya tidak bertentangan dengan akal, dan yang terakhir menyeru kepada perkataan Nabi. Baik, itu untuk mengenai jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang kedua yakni Living Hadis yang dilihat dari genealogi, teori, dan aplikasi karya Syaifuddin Zuhri Qudsi. Dari jurnal ini penulis menyantumkan bahwa Living Hadis secara genealogi sekilasnya ini kita tahu bagaimana hadis tersebut muncul. Living Hadis itu tersebut terma-terma Living Hadis itu muncul bagaimana, itu ada 4. Yang pertama, Living Hadis hanyalah terminologi, di mana pendapat ini menyatakan bahwa Living Hadis ini, kata-kata Living Hadis ini muncul di era-era baru ini saja. Jadi tapi ditambahkan juga sebenarnya telah eksis di Madinah sebelumnya, tapi dengan nama Living Sunnah. Maka dari itu dikatakan bahwa Living Hadis ini hanyalah terminologi yang baru bermunculan di era sekarang. Selanjutnya yang kedua yakni awalnya Living Hadis ini bertumpu pada teks, karena dari zaman dahulu yang merupakan produser atau titik awal adanya hadis. Jadi pada masa saat itu praktik-praktik atau hal-hal yang berkaitan dengan hadis masih fokus terhadap teks tersebut. Sedangkan di zaman sekarang lebih terfokus bagaimana perilaku atau pengaplikasian dari masyarakat itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga yakni kajian Living Hadis tidak mementingkan lagi mengenai statusnya, entah itu sahih, hasan, atau dhaif. Yang menjadi penting atau yang dijalankan masyarakat dalam hal ini yang penting adalah prakteknya atau aktualisasinya. Yang penting hadis tersebut bukan maudhu, seperti itu aja. Yang keempat yakni membuka ranah baru dalam kajian hadis. Mengingat pada tahun 2020 terjadi adanya kebekuan ilmu hadis, yang kemudian pada tahun 2007 muncullah tulisan atau buku yang berjudul metodologi penelitian Living Quran dan Hadis. Nah, dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa fokus dari kajian Living Hadis ini adalah fokusnya adalah bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, perilaku masyarakat yang memiliki landasan hadis.
Seperti contoh dalam hal ini disebutkan akikah. Akikah ini memang benar bersumbernya dari hadis Nabi, tapi aktualisasinya atau realisasinya ini berbeda-beda di antara dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti di Yogyakarta itu menggunakan akikah ini menggunakan ayam. Nah, dari sinilah kita tahu living hadis bahwa perilaku mereka memang didasarkan kepada sunnah, tapi pengaplikasiannya mereka tetap bertumpu kepada sosial budaya yang ada. Mengapa mereka menggunakan ayam? Karena itulah kemampuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan contoh lainnya yakni tradisi selamatan yang ada di Jawa. Tradisi selamatan itu bermuncul dari hadis Nabi yang mengingatkan bahwa zikir kepada Allah, kemudian mendoakan sesama. Tapi kan prakteknya itu seperti wajib ada jajanan yang Jawa atau yang lainnya, itu merupakan salah satu konstruksi atau salah satu aktualisasi yang muncul yang kita kaji dengan nama living hadis sendiri. Kemudian resepsi dalam kajian living hadis ini muncul juga karena perbedaan letak geografi yang memunculkan perbedaan adat, dan perbedaan adat ini mempengaruhi bagaimana pola pikir kita, sedangkan pola pikir ini kita gunakan untuk memahami suatu teks hadis tersebut. Nah, kemudian dari analisis resepsi muncullah teori bahwa ketika pelaku atau agen itu hidup atau bertempat di tempat di mana teks itu diproduksi, maka pemahamannya akan cenderung sama, berbeda dengan orang yang tinggalnya jauh atau tidak satu tempat di mana teks itu diproduksi, maka pemahamannya akan berbeda, mengingat pola pikir yang berbeda bermuncul dari perbedaan geografis dan adat tersebut. Kemudian dalam konsep resepsi dinyatakan dalam buku ini bahwa seharusnya telah ditemukan dulu teks yang ada dalam teks yang menjadi dasar oleh masyarakat. Jadi ketika kita ingin mengkaji sebuah living hadis, kita mengkaji masyarakat, perilaku masyarakat itu, jadi kita harus menemukan teks yang mereka gunakan terlebih dahulu, karena kebanyakan dari mereka adalah mohon maaf terjeda. Jadi langsung saja kepada konsep resepsi, yang mana dalam penelitian kita harus mengetahui dasar atau teks hadis yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan atau melakukan tradisi mereka, karena kebanyakan dari mereka mereka melakukan tradisi itu tanpa mengetahui dasar, mengetahui bagaimana teks hadis yang menjadi dasar mereka untuk melakukan suatu tradisi tersebut. Dan seharusnya masyarakat itu melakukan, dalam buku ini disebutkan seharusnya masyarakat itu melakukan tradisi itu dengan memahami teks tersebut, kemudian disadari, barulah praktek. Tapi nyatanya berbalik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dari sinilah muncul bagaimana cara kita meneliti living hadis, yakni dengan pertama menemukan teks tersebut, kemudian dari sini juga dijelaskan bahwa seorang peneliti itu harus menggunakan penelitian yang bersifat emik. Jadi data yang digunakan itu berasal datanya itu dari sudut pandang informan. Jadi siapa yang memproduksi, siapa yang mereproduksi, itulah yang harus kita buru. Dan yang poin terakhir yakni living hadis, beberapa pendekatan kajian seperti yang dibahas sebelumnya. Dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa kajian dari pemahaman living hadis ini berdasarkan dengan teori sosiologi dan antropologi. Kenapa sosiologi? Karena yang kita jadikan objek penelitian ini adalah masyarakat. Dan kenapa antropologi? Karena yang kita teliti juga ini adalah perilaku mereka, sehingga
teori sosiologi dan antropologi ini adalah kajian yang sangat tepat untuk mempelajari living hadis. Kemudian pendekatan lainnya juga disebutkan, ada pendekatan secara fenomenologi, yakni tentang ilmu pengetahuan yang membahas apa yang tampak. Selanjutnya studi naratif, jadi kita mempelajari bagaimana teks tersebut diturunkan dari satu orang ke orang lain, dari masa satu ke masa berikutnya secara kronologis atau berurutan. Selanjutnya yakni etnografi, yakni mengenai kebudayaan suatu komunitas masyarakat, yang mana dalam disiplin ini kita akan fokus terhadap kelompok yang memiliki kebudayaan sama. Dan yang terakhir adalah sosial pengetahuan. Itu cukup dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.